80 tahun lalu, dunia tiba-tiba dipenuhi energi spiritual. Banyak monster menyerbu masyarakat manusia. Untuk melawannya, era kultivasi dimulai. Tapi semuanya sudah terlambat. Monster melancarkan serangan total. 80 tahun kemudian, seluruh dunia hanya tersisa Li Linghe, petarung tingkat True Immortal terakhir. Umat manusia, maju. Li Linghe, satu-satunya yang selamat. Jika diberi kesempatan lagi, bisakah manusia menang? Kita pasti menang. Aku kembali ke 3 hari sebelum semuanya dimulai. Kakek sudah resmi menunjukku sebagai presiden baru Longteng Group. Mulai hari ini, semua yang kamu miliki adalah milikku. Pergi. Kakak sepupu, apa kamu percaya ada kiamat? Apa? Kiamat? Kamu mulai pura-pura gila ya? Di kehidupan sebelumnya, kamu juga begitu. Mengira aku tak tahan tekanan, pura-pura gila. Bahkan, bilang kalau kiamat datang, kamu takkan pedulikan aku. Tapi saat monster menyerbu, kamu yang selalu melindungiku. Membuatku bertahan sampai akhir. Apa yang kamu bicarakan? Kamu benar-benar gila? Kakak sepupu. Sebenarnya aku membencimu karena selalu merasa kamu selalu bersaing dan merebut segalanya dariku. Tapi kemudian aku sadar aku salah. Kamu selalu melindungiku, menanggung semua intrik dan serangan yang ditujukan padaku. Apa yang kamu omongkan? Kakak, di kehidupan ini, jangan kita bersaing lagi, ya? Apapun yang kamu mau, bisa kuberikan. Karena hidup lebih penting dari segalanya. Kamu benar-benar gila. Ya. Tak ada waktu untuk jelaskan. Bekukan semua proyek grup sekarang juga. Kumpulkan uang tunai maksimal, gunakan semua koneksi dan sumber daya untuk beli batu giok. 3 hari lagi energi spiritual bangkit. Setahun kemudian gerbang monster terbuka. Satu-satunya harapan bertahan adalah dengan kultivasi. Di kehidupan ini, aku akan mulai era kultivasi 10 tahun lebih awal. Kamu sedang tulis apa? Di kehidupan lalu, energi spiritual bangkit tengah malam 3 hari lagi. Di langit malam, muncul fenomena besar, indah gunung 5 puncak. Lalu kultivator muncul. Awalnya tak ada teknik kultivasi. Semua orang fokus merampas sumber daya. Terjadi perang kacau 10 tahun yang mengerikan, banyak korban jiwa. Selama 10 tahun ini, monster iblis bersembunyi dan mengumpulkan kekuatan, lalu muncul secara tiba-tiba. 3 dewa sejati merasakan bahaya, lalu keluar dari kedalaman Kinling. Mereka mempublikasikan teknik kultivasi, tapi saat itu sudah terlalu terlambat. Kak, percayalah padaku, pelajari teknik ini dengan baik setelah kau pulang. Pelajari sesuai dengan isinya, ini satu-satunya harapan untuk bisa bertahan hidup. Cukup, jangan berulah lagi. Aku tidak mau melihat hal-hal tidak masuk akal ini lagi. Kalau kau tidak ada urusan lain, cepat pergi, keluar dari kantorku sekarang juga. Aku tidak bercanda, 3 hari lagi. Dunia ini akan mengalami perubahan besar, batu giok biasa akan berubah menjadi batu spiritual karena dipelihara oleh aura. Awalnya, nilainya 3 kali lipat. Sehari kemudian menjadi 10 kali lipat, dan selanjutnya akan sangat langka meskipun ada uang tidak bisa membelinya. Dengarkan saranku, kumpulkan banyak batu giok, nanti akan sangat berguna. Sekarang tidak ada orang yang akan percaya dengan ucapan ini. Tapi tidak apa-apa. Yang aku inginkan hanyalah menyebarkan informasinya saja. 3 hari kemudian ketika fenomena aneh di langit turun, saat itu, fakta akan membuktikan segalanya. Tuan Chen. Baru saja ada sebuah email yang berhasil melewati filter. Langsung terkirim ke perusahaan kami, dan di dalamnya ada ucapan yang sangat aneh. Silakan Anda lihat. Berikan padaku. Apa yang ditulis? Kebangkitan aura, pemindahan 5 gunung. Siapa orang Li Linghe ini? Li Linghe, dia orang dari keluarga Li Jiangcheng. Sekarang dia jadi presiden di grup Longteng. Menempatkan orang gila. Jadi presiden grup, menurutku keluarga Li
tidak lama lagi akan runtuh. Mulai sekarang, hal seperti ini jangan tunjukkan padaku. Baik. Di kehidupan ini, aku akan mengakhiri kekacauan yang tidak ada gunanya ini. Memimpin seluruh umat manusia, membuka era kultivasi lebih awal. Aku harus membuat rencana. Di kehidupan lampau, semua orang menemukan bahwa perubahan batu giok dapat membantu proses kultivasi. Sejak saat itu, batu giok menjadi sumber daya kultivasi yang paling penting. Yang paling penting sekarang adalah membeli semua batu giok. Dengan segala cara. Berapa banyak yang ada? Aku mau membeli batu giok, bukan yang jadi barang jadi, tapi limbah batu giok dari pembuatan perhiasan. Dan juga, sisa batu giok yang tidak bisa dibuat jadi perhiasan pun aku mau juga. Berapa banyak stok yang kau punya? Presiden Lee, maksudmu batu mentah kan? Tentu saja ada. Setidaknya aku punya stok senilai 50 miliar, tinggal lihat. Berapa banyak yang mau kau ambil? 40 miliar. Semua itu menjadi milikku. Presiden Lee, apa yang kau katakan? Aku mau beli semua stok di seluruh dunia. 300 miliar, belanja global. 40 miliar ini hanya uang muka. Bisa dibayar hari ini, sisanya. Akan ada tambahan 300 miliar, juga bisa diberikan hari ini. Tapi, apa kamu punya barang sebanyak itu? Hahaha, tenang saja, Bos Lee. Kami bekerja sama dengan semua grup batu giok di dunia. 3 juta ton pun bukan masalah. Bahkan 1 juta ton lagi bisa saya kumpulkan untukmu. Baik, saya hanya punya satu syarat. Dalam 2 hari. Saya harus menerima barangnya. Apa? Dua hari, Bos Lee. Asal uangnya cair, saya jamin. Barang akan dikirim dalam 2 hari. Saya yang turun tangan. Sekarang juga persiapkan. Semua orang berkumpul. Setahun lagi, uang ini akan jadi kertas tak berguna. Sementara batu giok bisa menyimpan energi spiritual, membantu latihan. Ini harapan hidup semua orang, juga fondasi era latihan. Tapi sekarang, 50 miliar spirit stone ini masih terlalu sedikit. Halo. Saya mau urus gadai properti. Apa? Beli limbah batu giok dengan harga tinggi? Ada, pasti ada. Katakan saja butuh berapa? Apa? 200 miliar? Berapa, Bunga? Habiskan 200 miliar untuk beli sisa batu giok dan limbah batu mentah? Permintaan macam apa ini? Yakin gak bercanda? Dapatkan tumpukan sampah, dapat 200 miliar. Kerjaan ini saya ambil. Cepat balik ke tambang. Nggak masalah, saya kekurangan segalanya. Kecuali sisa batu giok dan bahan batu mentah. Dalam 2 hari pasti barang dikirim. Kaya mendadak. Ada apa ini? Ada orang sinting beli sisa batu giok dengan harga tinggi. Dan limbah batu mentah. Semua orang, cepat kumpulkan. Semua limbah yang sudah dibuka dari gudang. Yang retak, yang tak ada pola, utuh atau pecah. Semua dibeli per kilo. Apa? Bos Lee datang. Mau gadai sebesar apa? Saya mau gadaikan semua aset dan saham keluarga Lee. Serta properti tetap. Pinjam sebanyak mungkin, bunganya nggak penting. Bos Lee, Anda serius nggak bercanda? Menurutmu saya seperti orang yang suka bercanda? Bukan. Saya memang mau gadaikan seluruh keluarga Lee. Berikan saya valuasinya sekarang juga. Baik, saya hitung sekarang. Seluruh harta keluarga Lee. Nilai kasar 40 miliar, semuanya untuk pinjaman gadai. Penilaian risiko, jangan lagi pikir masalah reputasi. Aset menyusut, DLL. Tak perlu penilaian risiko lagi. 40 miliar, proses saja. Mengerti. Oh ya, saya mau malam ini sudah masuk rekening, tak masalah kan? Tenang Pak Lee. Haha. Aku sudah mempertaruhkan segalanya dari keluarga Lee. Setelah malam ini, seluruh keluarga Lee akan jatuh miskin, tak ada jalan mundur. Ayah, kakak, jangan salahkan aku. 3 hari lagi kalian akan paham, aku lakukan ini. Untuk melindungi kalian. Sebelum itu, aku harus buru-buru berlatih. Energi hangat dari dantian, menembus tulang belakang, menuju mahkota, menyusuri otak. Seperti pasang, seperti pompa, mengalir terus, embun turun.
Lewat tenggorokan, kembali ke pusat, masuk perut, berputar terus. Dari tengah. Hah. Ternyata seperti dugaanku. Sebelum kebangkitan spiritual dan fenomena aneh muncul, dunia ini sudah ada energi spiritual. Tapi, dibanding setelah kebangkitan, lebih tipis, tapi cukup untuk latihanku di tahap awal. Dalam 3 hari, aku harus bangun fondasi, capai tingkat 2. Hanya dengan mencapai tingkat 2, baru punya kekuatan melampaui duniawi. Baru perkataanku lebih meyakinkan. Kesimpulannya, kuartal ini, total pendapatan grup Longteng capai rekor baru, arus kas sehat, cukup dukung. Ekspansi strategis tahap berikut. Aku yakin, kamu bisa lebih baik. Dari Li Linghe. Selanjutnya, proyek Amerika Selatan, serahkan pada, tidak baik. Tidak baik. Kepala keluarga. Dana di akun grup Longteng. Kosong. Apa? Semua akun grup Longteng. Uang lancar lebih dari 5 miliar. Semua ditransfer. Buku hampir nol. Mana mungkin? Siapa pelakunya? Izin mantan direktur, Li Linghe. Sekarang hanya bisa lacak, izin mengarah ke perusahaan tambang batu giok. Bernama Huanyu Jade. Aliran dana ke seluruh dunia. Ke grup pembelian tambang besar, semua untuk beli batu giok. Batu giok? Dasar brengsek. Anak durhaka ini mana? Bawa dia ke sini. Sudah kami cari. Dia hilang. Apa? Li Linghe bukan manusia. Aku hanya copot dia dari posisi direktur. Kok dia berani khianati keluarga? Hancurkan seluruh grup Longteng. Dasar binatang. Meski nakal, pasti takkan melakukan hal yang merugikan keluarga seperti ini. Pasti ada alasannya. Tunggu, batu giok. 3 hari lagi, dunia akan berubah drastis. Batu giok disiram energi, jadi batu spirit. Dengar, beli banyak batu giok, nanti berguna. Belanja batu giok, berguna nanti. Dia benar-benar beli batu giok? Bercanda? Tak bisa buang waktu lagi. Cepat telepon Li Linghe. Cari dia, hubungi grup batu giok, batalkan kerjasama, tarik investasi. Coba batalkan kerjasama, tarik investasi. Itu 5 miliar. Telepon buat apa? Dia hilang. Hancur semuanya. Sudahlah. 5 miliar setidaknya beli batu giok. Nanti kita jual lagi. Mungkin ada giok bagus, zamrud hijau kekaisaran. Jual bisa untung. Hanya ini jalan keluar. Pemimpin bijak. Baik, selesai. Sekarang yang penting. Cepat cari Li Linghe. Semua cari. Gali tanah sedalam 3 kaki. Harus temukan dia. Ya. Hahaha. Wah, ini rumah Li Linghe? Bagus. Kalian siapa? Mau apa? Saya Wang Youfu, Bos Trust. Kami eksekusi gadai. Kemarin siang. Li Linghe ke perusahaan kami. Gadaikan semua aset keluarga Li. Saham, properti. Apa? Li Linghe gadaikan apa? Kalian tak tahu? Li Linghe gadaikan seluruh keluarga Li di sini. Pinjam 40 miliar. Berapa? 40 miliar. Kontrak gadai, akta, rekaman, semua di sini. Lengkap? Li Linghe brengsek. Berani-beraninya gadaikan seluruh keluarga Li. Dia gila. Mau apa dengan uang sebanyak itu? Bos Wang, Li Linghe. Buat apa 40 miliar? Kau tahu? Jangan-jangan beli batu giok? Iya. Beli batu giok. Dia pinjam 40 miliar, kupikir keluarga Li ada rencana besar. Ternyata dia beli batu giok semua. Bahkan limbah. Sisa potongan. Hahaha. Lucu banget. Apa? 40 miliar beli. Limbah? Kalian tak tahu? Hahaha. Habiskan 40 miliar.
Semuanya beli sampah, keluarga Li kalian benar-benar unik sekali. Satu-satunya di dunia. Hahaha, aku mati ketawa. Gila, Li Linghe dia gila. 40 miliar beli setumpuk barang rongsokan. Dia mau bawa keluarga Li kita ke jurang kehancuran. Li Haoswan. Apa kamu tahu sesuatu, Li Linghe? Orang terakhir yang ketemu, ya kamu. Dia bilang apa sebenarnya? Kenapa dia lakukan ini? Dia bilang apa kemarin? Tiba-tiba dia bilang kiamat mau datang, kasih aku 1 kitab latihan. Suruh aku latihan, bilang 3 hari lagi batu giok harganya naik gila-gilaan. Suruh buru-buru menimbun batu giok, katanya nanti bakal berguna. Aku kira dia lagi ngaco, aku nggak nyangka dia beneran ngerjain begini. Anak durhaka. Celaka. Warisan ratusan tahun keluarga Li kita, hancur semua di tangan binatang ini. Habis. Semuanya habis. Dia bilang batu giok naik, gadaikan kontrak. Dia malah beli semua batu giok, habisin 40 miliar. Buat beli sisa-sisa sampah. Ini. Otaknya kemasukan keledai, ya? Wah, mati ketawa. Iya, sebentar lagi kiamat nih. Cepetan, cari Linghe. Suruh dia ajak kalian latihan. Oh iya. Minggir sana. Mulai sekarang, ini rumah gue. Hahaha. Jangan, ketua, kakak, jangan. Rumah leluhur ini. Pondasi keluarga Li kita, nggak boleh hilang. Ini pasti palsu. Wah, bagus. Aduh. Ini kontrak kopian, disobek juga percuma. Yang kayak gini, gue masih banyak. Li Linghe si binatang itu. Dia ngerusak hidup kita. Ya sudah. Yang perlu dikatakan, sudah jelas. Kalian masih ada masalah, cari aja. Si Li Linghe itu, usir mereka. Semua keluar. Oh iya. Barang apapun nggak boleh dibawa. Baju yang dipakai, tinggalin semua. Kalian mau apa? Keluarga Li ratusan tahun, hancur di tangan anak durhaka. Aku berhasil naik ke tingkat 1. Kecepatan latihan ini jauh lebih cepat dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, aku mulai latihan terlambat. Saat monster menyerang, aku belum punya kekuatan yang cukup. Aku bisa bertahan sampai akhir, semua berkat perlindungan keluarga Li. Saat ribuan serigala monster menerobos gerbang keluarga Li, kakek Lahyang berdiri di depan kami semua. Lalu paman dan bibi. Dan terakhir, sepupu bertarung mati-matian selama 3 hari 3 malam. Melindungiku sampai aku mencapai tingkat dewa sejati. Di kehidupan sebelumnya, semua orang melindungiku. Di kehidupan ini, giliranku untuk melindungi seluruh keluarga Li. Halo, Bos Li. Batch pertama batu giok sudah sampai. Mau dikirim kemana? Kirim ke gudang pinggiran kota selatan. Setelah semua barang sampai, aku bayar sisanya. Oh, baik, haha. Aku punya firasat, beri aku 1 hari lagi. Aku bisa mencapai tingkat 2. Tepat sebelum kebangkitan energi spiritual. Hahaha, ini terlalu menyenangkan. Tidak menyangka. Hanya mengangkut beberapa kali sampah, sudah dapat uang. Seperti ini. Orang bodoh dengan uang banyak, lebih banyak lagi lebih baik. Hahaha. Cepat ambil. Masih banyak barang di belakang. Setelah ini masih ada belasan kali lagi, cepat. Wah, Bos Liu. Hahaha, Bos Liu turun tangan sendiri. Jangan-jangan juga dapat pesanan besar dari keluarga Li? Ah, betul. Begitu dengar. Ada orang bodoh bayar tinggi untuk sampah, langsung bergegas. Aku buru-buru datang. Selamat, Bos Liu. Dapat pesanan miliaran. Sama-sama. Tapi hal ini, harus berterima kasih pada Bos Li, yang kasih kita kesempatan. Ambil uang gratis. Betul kata Anda. Kita semua harus berterima kasih pada Bos Li.
Hahaha. Bangsat, omong kosong kiamat kebangkitan energi spiritual. Hanya mimpi. Tapi hancurkan usaha ratusan tahun keluarga Li. Aku sudah telepon dia berkali-kali, dia tidak angkat. Cari dia. Meski harus jungkir balikan Hai Cheng. Harus temukan dia. Cepat cari. Yah. Aku juga akan cari. Pergilah. Kenapa kau lakukan ini? Apa benar di dunia ini ada hal seperti latihan? Kakak, percayalah padaku. Bawa pulang teknik ini, pelajari dengan teliti, ikuti cara belajarnya. Ini satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Baik. Aku akan coba teknik ini. Lihat benar atau tidak. Pusatkan di dantian, hangatkan. Pacu energi sejati, lewati tulang ekor, tembus tulang punggung, serang tulang tengkorak, isi mahkota kepala. Seperti pasang naik, seperti pompa naik, mengalir lembut, embun manis turun. Melewati menara tinggi, kembali ke istana ungu. Jatuh di istana kerajaan, berputar tanpa henti, sungai langit membentang luas. Aku di tengah arus. Aduh, sial. Apa yang terjadi? Tadi itu, apakah itu energi spiritual? Kenapa belum ketemu? Tuan pasti bisa temukan tempatnya. Kita sudah cari semua, benar-benar hilang, cuma semalam. Dia bisa lari kemana? Kalian pikir lagi baik-baik. Masih ada tempat mana yang belum dicari? Masih ada bukit belakang belum dicari. Cepat cari. Meski harus bolak-balik gunung itu. Harus temukan dia. Cepat cari. Diam saja ngapain? Kakas jangan buru-buru, di pihak Hausuan. Belum ada kabar, mungkin sebentar lagi dia akan bawa Linghi kembali. Aku berhasil? Aku benar-benar berhasil. Latihan. Latihan itu nyata? Di dunia ini benar-benar ada hal seperti latihan? Apa yang dikatakan Li Linghi semuanya benar? Itu berarti Kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya kau juga seperti ini. Kau yang berulang kali melindungiku di depanku. Membuatku bertahan sampai akhir. 3 tahun lagi energi spiritual bangkit, setahun lagi gerbang iblis terbuka. Satu-satunya harapan bertahan adalah latihan. benar-benar terlahir kembali dari kehidupan sebelumnya. Dunia benar-benar akan berubah drastis, invasi iblis. Kiamat. Li Linghi. Kecepatanku sangat cepat. Tingkat 2. Tepat seperti yang kuduga, sesaat sebelum energi spiritual bangkit. Berhasil naik ke tingkat 2, saatnya pulang. Alarm, sinyal energi tinggi tak dikenal terdeteksi. Menembus sabuk planet Mars. Apa ini? Titik jatuh bumi, kepala stasiun. Melebihi batas kritis. Apa? Satelit? Cepat ambil gambar satelit. Ada masalah. Cepat laporkan.
Li Linghi. Bangsat, berani-beraninya kau kembali. Leluhur pun kau jual hari ini kalau kau tidak kasih penjelasan yang masuk akal, kubunuh kau. Lihat, kau sudah buat kita semua jadi seperti apa. Kenapa kau lakukan ini? 400 miliar beli tumpukan batu sampah? Kau gila ya? Keluarga Li pasti akan kamu hancurkan cepat atau lambat. Ayah. Semuanya. Sudah lama tidak bertemu. Kamu gila apa? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ayah, tahukah kamu? Kamu adalah pahlawan keluarga Li kami. Di kehidupan lampau, ribuan iblis serigala menerobos gerbang keluarga Li kami. Hanya kamu sendirian yang berdiri menghalanginya di depan kita semua. Memberi kami waktu untuk melarikan diri. Kamu adalah pahlawan pertama keluarga Li kami, Ayah. Cukup. Apa itu kehidupan lampau? Apa itu iblis? Kamu sedang buat cerita di sini kan? Jangan main-main dengan hal gaib di depan saya. Di kehidupan lampau, di seluruh keluarga, saya paling benci kamu. Karena kamu selalu menargetkan saya, bahkan berbuat curang diam-diam. Mengganggu kerjasama proyek, dan kamu juga sering dengan banyak wanita. Hubungan yang tidak jelas di luar. Saya selama ini mengira kamu adalah orang yang egois, gelap, licik dan jahat. Omong kosong. Sayang, aku tidak lakukan itu. Kamu fitnah aku. Kemudian saya menyadari bahwa saya salah. Kamu tidak seperti yang saya bayangkan. Setelah ayah saya gugur, paman kedua, kamu yang maju, menenangkan kami. Mengajar kami membuat senjata, mencari bantuan, bahkan pada akhirnya untuk menyelamatkan kami. Kamu membuat pilihan yang sama seperti ayah saya. Zheng Fei. Ayo pergi. Zheng Fei. Paman kedua, kamu juga pahlawan keluarga Li kami. Kamu tidak benar-benar gila kan? Apa yang ingin kamu lakukan? Dan bibi kedua, meskipun biasanya kamu pengecut, takut mati. Sempit hati, hanya mencari keuntungan. Tapi ketika hari itu, kami dikepung oleh iblis. Kamu yang maju seperti orang gila. Membunuh ratusan iblis, itulah yang membuat kami selamat dari malapetaka maut itu. Apa yang kamu omongkan? Iblis apa ini? Kamu gila kan? Cukup, jangan omong kosong lagi. Iblis apa itu? Semua omong kosong. Sudah, cepat berikan uangnya. Cepat tebus keluarga Li. Saya tahu apa yang saya katakan sekarang, kamu semua masih tidak bisa mengerti. Tapi tidak apa-apa, saya akan buktikan kepada kamu semua. Fenomena pemulihan energi spiritual akan segera datang. Kamu masih gila, aku pikir kamu kerasukan. Lihat, aku pukul kamu sampai sadar. Kenapa kamu tidak menghindar? Karena kehidupan sebelumnya. Aku berhutang nyawa pada semua orang. Li Linghi. Kakek, paman, bibi, ini benar. Semua yang dikatakan Li Linghi itu benar. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Kenapa kamu juga ikut-ikutan dia berbuat onar? Aku tidak berbuat onar, ini benar. Alas ini ternyata benar-benar berhasil. Kalau tidak percaya, lihat ini. Kenapa tanganmu bersinar? Ini adalah energi spiritual. Didapatkan melalui latihan. Masih ingat, sepupu? Aku pernah bilang, 3 hari lagi tengah malam, energi spiritual akan bangkit. Fenomena langit akan turun. Apakah akan segera dimulai? Fenomena apa itu? Nama fenomenanya adalah 5 gunung pindah. Mau pergi kemana? Berhenti. Ayo, kita juga pergi lihat. Kalian mau apa sebenarnya? 10, 9, 5 gunung pindah. Apa itu? 7, 6. Jangan bercanda. Bagaimana mungkin ada hal seperti ini? Hauswan, kenapa kamu juga ikut dia? Jadi gila?
Apa itu? Apa itu? Apa yang kalian lakukan? Apakah akan datang? Lautan pindah gunung, 5 gunung patuh, tenangkan iblis, bersihkan alam semesta. Energi spiritual bangkit. Dimulai. Itu gunung, ada gunung besar di langit. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi? Gunung timur menopang langit, angkuh dan kuat, awan laut bergulung sebagai tirai. Silakan gunung timur, Taishan. Gunung barat Seribu Ren memotong puncak Giok. Pedang menarik petir memutus wajah gunung. Silakan gunung barat, Huashan. Gunung selatan kabut dan cahaya membasahi puncak hijau. Ombak pinus mengalir diam-diam memelihara jejak spiritual. Mari sambut gunung Hengshan, gunung selatan. Gunung utara Xuanming tersembunyi di jurang berkabut, kolam beku mengunci bayangan bulan yang menarik. Mari sambut gunung Hengshan, gunung utara. Gunung tengah menyimpan misteri besar di tengah langit. Ribuan tahun aura jahat dibersihkan dari alam semesta. Mari sambut gunung Songshan, gunung tengah. Tuan Chen. Tuan Chen, Anda baik-baik saja? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini gempa bumi? Cepat evakuasi. Bukan gempa, Tuan Chen. Itu gunung. Ada 5 gunung. Terbang turun dari langit. Apa? Aku ajak kamu lihat. Apa ini? Fata Morgana? Itu gunung. Kamu lihat tidak? Aku lihat. Aku lihat langsung. 5 gunung. Terbang datang dari 5 arah berbeda di langit, Tuan Chen. Ini sepertinya bayangan dari 5 gunung suci. 5 gunung suci. Terasa sangat familiar. Apa yang ditulis ini? Kebangkitan energi spiritual, 5 gunung pindah. Siapa Li Linghe ini? Oh, Li Linghe. Dia dari keluarga Li, di kota Jiang. Sekarang jadi CEO di grup Longteng. Oh ya, Li Linghe. Di email Li Linghe disebutkan, 3 hari lagi akan muncul fenomena aneh. 5 gunung pindah. Mungkinkah benar-benar kebangkitan aliran spiritual? Email. Ambilkan email itu untuk kulihat. Apa lagi yang dikatakan di dalamnya? Ya, kebangkitan energi spiritual. 5 gunung pindah, menandakan kebangkitan energi spiritual. Jika ini benar, hal-hal yang disebutkan selanjutnya di email itu. Mungkinkah juga benar? Halo, Tuan Chen. Saya dari stasiun pemantau antariksa Dashasya. Kepala stasiun, Li Bingtian. Tepat 2 menit yang lalu, dari luar angkasa, ada seberkas energi cahaya super kuat yang menghantam bumi. Titik jatuhnya tepat di pusat gurun taklamakan. Setelah tumbukan, ada gelombang energi yang sedang meradiasi ke seluruh dunia. Jangkauan radiasinya diperkirakan akan mencakup seluruh glow dalam 10 menit. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Dampaknya? Apa dampaknya? Tidak tahu. Kami sama sekali tidak bisa mendeteksi apa energi berbahaya itu. Kami hanya tahu berdasarkan intensitas energi yang kami hitung saat ini. Sekali energi cahaya itu meledak dalam keadaan destruktif, kekuatannya cukup untuk menghancurkan seluruh bumi. Tidak mungkin, Tuan Chen. Menurut emailnya, setelah 5 gunung pindah, berikutnya adalah gurun taklamakan. Dan akan turun hujan deras. Iya, kamu benar. Biar kulihat. Gurun. Hei, tadi kamu bilang gurun apa? Gurun taklamakan. Segera gerakkan satelit. Pantau semua kejadian anomali di sekitar gurun taklamakan. Jika ada yang ditemukan, segera beritahu aku. Segera beritahu Badan Meteorologi, minta mereka periksa kondisi cuaca di gurun taklamakan. Laporkan semua temuan segera. Baik, tunggu. Cek lagi lokasi pasti Li Linghe. Aku mau temui dia langsung. Mengerti. Li Linghe, kamu siapa sebenarnya? Bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Pemindahan 5 gunung sudah jadi kenyataan. Apakah gurun berubah oasis juga akan terwujud? Jika semua ini benar, maka setahun lagi, iblis akan mengamuk di dunia.
Tadi, apa yang sebenarnya terjadi tadi? Meski dilihat lagi, tetap terasa sangat mengagumkan. Fenomena kehidupan lampau turun. Semua orang mengira ini pertanda kebangkitan energi spiritual, tapi sebenarnya tidak. Apa maksudmu? Bukannya kau bilang fenomena pemindahan 5 gunung melambangkan kebangkitan energi spiritual? Kebangkitan energi spiritual sudah lama dimulai. Kita bisa melatih energi spiritual. Itu sudah membuktikan bahwa pemindahan 5 gunung hanyalah segel pertama yang membuka era pelatihan. Segel pertama? Maksudmu ada fenomena lain? Kalian tidak lihat. Tadi, di luar angkasa, turun cahaya emas. Itu adalah energi spiritual murni yang dilindungi rune. Dan itulah kunci yang mengaktifkan kebangkitan energi spiritual bumi. Cahaya emas? Apa itu cahaya emas yang menyelimuti langit? Sebelum fenomena dimulai? Saat energi spiritual murni menyelimuti seluruh sudut bumi, aliran energi spiritual pegunungan di berbagai tempat terstimulasi energi akan bangkit. Dunia mulai menghasilkan energi spiritual sendiri. Dan di gurun tak lamakan, tempat akar energi spiritual murni, akan turun hujan deras. Pasir yang kering ribuan tahun akan berubah menjadi oasis dalam semalam. Bagaimana mungkin? Gurun tak lamakan adalah tempat terkering di dunia. Bagaimana mungkin hujan? Gurun jadi oasis? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Pasir ribuan tahun, oasis semalam. Itu bukan hujan biasa. Ada energi spiritual dalam hujan. Karena energi spiritual, gurun berubah oasis. Ini bukti kebangkitan energi spiritual. Benar kan? Tidak masalah kalian tidak percaya. Energi spiritual menyelimuti bumi hanya butuh 10 menit. Dan 10 menit lagi. Kalian bisa buktikan sendiri apakah ucapanku benar atau palsu. Maksudmu, 10 menit lagi gurun akan hujan? Bagaimana mungkin? Kebangkitan energi spiritual seperti ini. Bagaimana mungkin terjadi? Bahkan jika aura spiritual bangkit, mengapa kau habiskan uang sebanyak itu? Untuk membeli batu giok, latihan spiritual butuh uang, kan? Kau habiskan uang keluarga. Sampai habis. Kalau tak ada uang, pakai apa untuk latihan? Apa yang dia katakan? Kemarin, tiba-tiba dia bilang kiamat akan datang. Dan katanya dalam 3 hari harga batu giok akan naik drastis. Suruh aku buru-buru menimbun batu giok. Nanti ada gunanya. Kau bilang batu giok akan berguna setelah aura spiritual bangkit. Itu apa? Batu giok bisa menumbuhkan energi spiritual, lalu berubah menjadi batu spiritual yang membantu latihan. Dan ini juga sumber daya terpenting. Dan inti untuk membuka era latihan spiritual. Lalu, kau beli begitu banyak sisa-sisa potongan, karena Perubahan batu giok menjadi batu spiritual tidak terkait kualitasnya. oh, begitu ya. Kalau batu giok berubah jadi batu spiritual, bukannya lebih berharga? Sudah kubilang, di kehidupan sebelumnya kalian semua melindungiku, di kehidupan ini. Gantian aku yang akan melindungi seluruh keluarga Li. Dan yang kusiapkan, batu giok senilai 40 miliar ini, adalah modal terbesar keluarga Li. Aku beli sebuah gudang di pinggiran selatan. Batu giok 40 miliar ini disimpan di gudang itu. Kalau kalian pergi ke sana sekarang, mungkin bisa melihat. Seluruh proses batu giok berubah menjadi batu spiritual. Lalu kau? Kau tidak ikut bersama kami? Aku mau menemui seseorang. Seseorang yang sangat penting bagiku di kehidupan sebelumnya. Ling He? Kemana dia? Kok hilang? Ayo, kita ke gudang. Akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Guru. Kau, Bocah nakal. Jalan ke depan. Harus kau tempuh sendiri. Ingat, hanya dengan bertahan hidup, baru ada harapan. baik. Awen.
Aku datang mencarimu. Guru. Di kehidupan sebelumnya, guru tidak pernah menceritakan tentang istri guru padaku. Tapi setiap malam sunyi, guru selalu menangis dalam tidur. Menangis memanggil nama istri guru. Saat itulah aku baru tahu. Guru yang tampak lapang, di dalam hati juga menyimpan obsesi yang tak bisa dilepaskan. Siapa kau? Apa yang kau mau? Bicara. Apa tadi? Apa yang kau lakukan pada istriku? Tidak, istriku. Tidak. Kenapa? Siapa kamu sebenarnya? Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Jangan khawatir. Aku datang untuk membantumu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kamu sudah membunuh istriku. Kamu bilang kamu datang membantuku? Kita tidak ada dendam sama sekali. Kenapa kamu harus membunuh istriku? Guru. Apakah kamu percaya bahwa ada pembudidaya spiritual di dunia ini? Apa itu pembudidaya spiritual? Apakah otakmu kena masalah? Ini. Sinar emas menyelimuti tempat ini. Apakah kamu yang membuatnya? Siapa kamu sebenarnya? Apa yang telah kamu lakukan padaku? Aku. Apakah kamu merasakannya? Ini adalah kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual dapat memperkuat fisik dan memperbaiki kerusakan tubuh. Baru saja, aku mengalirkan kekuatan ini dengan giok liontin sebagai media. Memasukkannya ke dalam tubuh istrimu, kekuatan spiritual di dalamnya dapat terus-menerus memperbaiki kerusakan dan membantunya menyembuhkan penyakit. Jadi ini adalah kekuatan spiritual. Jangan khawatir, kekuatan spiritual sedang memperbaiki tubuhnya. Kekuatan spiritual membungkus semua organ di dalam tubuhnya, jadi alat medis tidak bisa mendeteksinya. Fenomena aneh akan segera turun ke dunia. Kekuatan spiritual di bumi akan segera pulih sepenuhnya, hanya batu giok. Satu-satunya benda yang dapat menyimpan kekuatan spiritual. Giok? Itu adalah batu spiritual. Setelah pemulihan energi spiritual dimulai, batu spiritual dapat terus-menerus menyerap semua energi spiritual dari langit dan bumi, lalu terus-menerus memberikan energi untuk tubuh istrimu. Hal ini sepenuhnya dapat menggantikan fungsi jantung. Tapi kenapa kamu mau membantuku? Karena di kehidupan sebelumnya, kamu telah menyelamatkanku. Kehidupan sebelumnya? Aku yang menyelamatkanmu? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti sama sekali. Pada hari ini di kehidupan sebelumnya, kekuatan spiritual asli turun ke bumi. Energi spiritual di bumi mulai pulih sepenuhnya, dan para pembudidaya spiritual muncul. Iblis dan monster membuat kekacauan di dunia, membunuh makhluk hidup. Semua aturan di dunia ini sudah berubah. Hanya berlatih kultivasi yang menjadi satu-satunya harapan. Jadi, maksudmu, kamu datang dari kehidupan sebelumnya itu? Kita sudah saling kenal sejak kehidupan sebelumnya? Pertemuan aku denganmu terjadi pada tahun kedua setelah gerbang 1000 iblis dibuka. Saat itu, keluargaku hanya tersisa aku dan sepupuku. Kami bersembunyi kemana-mana, lolos dari kematian, tapi akhirnya pada suatu kali kami terpisah saat diserang oleh iblis dan monster. Saat itu, aku baru level 3. Kalau ketemu monster, pasti mati. Tidak ada harapan. Tapi kamu muncul di masa semua orang takut. Kamu tanpa ragu menyelamatkanku.
Tidak anggap aku beban, tidak tinggalkan, lindungi aku. Ajari aku latihan, bahkan demi lindungi aku, kamu berkorban. Saat berkorban, kamu bilang, hidup yang baik. Hidup baru ada harapan, tapi akhirnya, aku tetap tidak bisa. Kemudian, aku capai Immortal Realm, jadi salah satu terkuat di dunia. Tapi terlambat. Kekuatan iblis sudah tak tertandingi. Aku yang termuda di antara para immortal. Semua orang lindungi aku, sampai akhir. Pikir masih ada harapan, tapi akhirnya seluruh dunia, tinggal aku sendiri. Aku berusaha sekuat tenaga, pakai semua cara. Tetap tidak bisa mengubah. Sama sekali tidak ada harapan. Terlambat? Kenapa? Kebangkitan energi, batu giok terpelihara, jadi Spirit Stone. Sumber daya penting untuk latihan. Semua orang berebut Spirit Stone, lewatkan waktu berharga. 10 tahun latihan. Setelah itu, iblis muncul. Perkembangan mereka sudah di level yang tak bisa kita lawan. Jadi, kali ini kamu mau apa? Aku akan mulai era latihan lebih awal. Akhiri kebangkitan energi, 10 tahun kekacauan manusia. Aku akan bimbing manusia latihan, sebanyak mungkin. Immortal yang kuat. Hanya begini. Saat gerbang iblis terbuka, semuanya berakhir. Ini, apa ini? Tidak ada masalah kan? Mulai. Energi inti, aktifkan energi bumi sepenuhnya. Semua pegunungan, bangun jadi Spirit Veins. Spirit Veins. Kinling membelah padang pasir. Hanjiang melindungi bumi. Salju Taibai menyuburkan tanah. Awan Zhongnan jaga energi bumi. Semua gunung dan naga tanah terkenal kuno akan berubah jadi Spirit Veins dengan energi. Perubahan batu giok jadi Spirit Stone, mulai sekarang. Tuan Chen, stasiun monitor luar angkasa beri kabar. Cahaya emas itu, sampai bumi, lalu hilang. Tidak ada pengaruh. Bagaimana gurun? Badan cuaca lihat anomali? Stasiun monitor cuaca juga beri kabar. Seluruh gurun tak lamakan. Tidak ada anomali cuaca, juga tidak ada tanda-tanda hujan deras akan turun. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Tidak baik, Tuan Chen. Awan hitam datang, angin mulai bertiup. Di atas utamakan, untuk pemasangan darah kosmos dengan cepat lebih 330.000 km. Hujan benar-benar akan datang. Ini akan menjadi hujan badai super besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa? Tuan Chen, ini. Lihatlah. Ini sepertinya naga. Bukankah ini sesuatu yang hanya muncul dalam legenda? Apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini? Dia benar. Pertama, fenomena aneh 5 gunung suci berpindah. Sekarang hujan badai di gurun, naga sejati muncul. Selanjutnya, aliran spiritual akan bangun. Batu giok berubah menjadi batu spiritual. Ada apa? Tidak baik. Tuan Chen, baru saja kami mendeteksi banyak pegunungan di Sia tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang kuat disertai fenomena pilar cahaya energi yang kuat. Komposisi energi tidak diketahui. Kami tidak bisa menganalisisnya, hanya bisa mendeteksi. Kekuatan energinya sudah melampaui batas. Rekaman satelit sudah dikirimkan kepada Anda. Silakan lihat. Ini kebangkitan aliran spiritual, Tuan Chen. Setelah aliran spiritual terinfeksi, batu giok berubah menjadi batu spiritual. Inilah batu spiritual. Cepat, berangkat sekarang. Cari Li Linghe. Baik. Ini. Ini adalah metode latihan spiritual. Ambil dan pelajari baik-baik, ikuti cara belajarnya.
Konsentrasi energi spiritual sekarang cukup untuk membuatmu mencapai tahap foundation establishment. Setelah mencapai foundation establishment, kamu bisa menggerakkan energi spiritual sendiri. Merawat tubuhmu. Saat itu, semua penyakit fisik akan hilang. Latihan. Foundation establishment. Berlatihlah secepatnya. Setelah mencapai foundation establishment, temui aku lagi. Aku menunggumu di sebuah gudang, 100 li di selatan kota. Sayang, kamu bangun. Bagaimana perasaanmu, sayang? Apa yang terjadi? Aku merasa tidak sakit lagi. Sepertinya seluruh tubuhku penuh kekuatan. Dunia ini akan berubah. Sekarang siaran darurat. Tepat tengah malam hari ini. Observatorium luar angkasa siang mengamati. Sebuah benda energi tak dikenal berwarna emas menembus wilayah. Gurun taklamakan. Posisi tepatnya di 36.50 hingga 41.10 lintang utara, 77.30 hingga 90.20 bujur timur. Kemudian, di banyak tempat di seluruh dunia, berturut-turut terdengar alarm benda energi tak dikenal. Saat ini, berbagai daerah telah membentuk tim peneliti ahli untuk menyelidiki lebih dalam. Semuanya terjadi pada saat yang bersamaan. Menyala dengan cahaya hijau zamrud. Para ahli menyebut fenomena langka ini sangat mungkin terkait dengan sumber cahaya berenergi tinggi dari luar angkasa itu. Sumber cahaya hijau zamrud yang menyala secara bersamaan. Penyebab spesifiknya belum jelas. Masyarakat harap melindungi keselamatan diri sendiri. Jangan mendekati lokasi kejadian fenomena anomali. Benar seperti yang dikatakan Linghi. Semua batu giok berubah menjadi batu spirit, semua batu giok tanpa memandang kualitas. Setelah kebangkitan energi spiritual, semuanya berubah menjadi batu spirit. Anak itu tidak membohongi kita. Harga batu giok melonjak 3 kali lipat dalam sehari. Seminggu kemudian ada harga tapi tak ada pasar. Ada harga tapi tak ada pasar. Sudah kubilang Lilinghi, tidak akan main-main dalam hal seperti ini. Kakek, paman, bibi, batu spirit ini. Nilainya lebih berharga jutaan kali dari batu spirit sebelumnya. Ini adalah aset keluarga Li di masa depan. Di era latihan seluruh rakyat. Artinya keluarga Li kita tidak hancur. Keluarga Li kita akan melesat tinggi. Bagus sekali. Jangan senang dulu, keluarga Li kita menghabiskan 40 miliar. Untuk beli batu giok, gerakannya terlalu besar. Dan perubahan batu giok jadi batu spirit juga besar, sekarang. Pasti sudah menimbulkan guncangan besar, pasti semua orang sedang menyelidiki penyebabnya, saat orang sadar betapa berharganya batu spirit. Pasti akan memicu badai berdarah, keluarga Li kita. Pasti yang pertama kena imbas. Jadi, prioritas sekarang adalah segera mulai berlatih. Di kehidupan sebelumnya juga begitu, kebangkitan energi spiritual. Batu spirit dalam semalam jadi barang langka. Semua orang saling berebut, memicu perang. Kekacauan sumber daya selama 10 tahun, periode ini menyebabkan banyak korban jiwa. Saat iblis muncul, manusia sudah tak punya daya melawan. Ini proses yang pasti dilalui. Semuanya terlalu mendadak. Orang masih terjebak dalam masyarakat hukum sebelumnya. Dalam pikiran, masih memikirkan cara cari uang. Satu langkah lambat, semua lambat, makanya di kehidupan sebelumnya. Manusia kalah total. Maksudmu? Berlatih, semua orang segera ikut aku berlatih, di kehidupan sebelumnya. Setelah kebangkitan energi spiritual, praktisi kultivasi sudah muncul. Banyak kekuatan dengan kemampuan dan aset, di tangan mereka sedikit banyak. Ada catatan tentang kultivasi zaman sekarang. Kekuatan adalah segalanya. Aku akan ajarkan kalian teknik. Mari kita mulai latihan sekarang. Bagus, Lilinghi. Mulai sekarang, keluarga Li. Akan kau pimpin. Kami semua akan mendengarkanmu. Aku akan bimbing kalian latihan. Ikuti teknik yang kuajarkan. Coba serap energi spiritual, lalu sirkulasikan di dalam tubuhmu. Lakukan siklus penuh. Bahkan setiap orang berbeda, waktu untuk membangun fondasi juga akan berbeda. Selama periode ini, aku akan terus mengatur energi spiritual untuk membantu kalian. Ingat, lakukan sekali jadi. Kalau berhenti, semangat akan turun.
Akhirnya sampai di tahap ini. Waktuku tidak banyak. Sekarang pasti sudah ada yang menyadari perubahan batu giok ini. Setelah ayah dan yang lain berhasil membangun fondasi, aku juga harus cepat latihan. Sialan. Kenapa batu giok ini bersinar? Hei lawan, Bos Jia, ada masalah besar. Batu giok di sini. Tiba-tiba semua menyala, cahaya hijau. Seperti mau mutasi. Apa? Di sini juga. Aku sampai takut menyentuhnya. Kau tahu apa yang terjadi? Aku rasa ini berhubungan dengan berita-berita itu. Tidak bisa. Aku harus tanya orang lain. Siapa tahu ada yang tahu. Rasanya seperti hal baik. Kalau dapat info, cepat beritahu aku ya. Oke. Hal baik. Bos, ada masalah besar. Bos, apa yang heboh-heboh? Tangan, lihat tanganku. Kau gila? Ngapain aku lihat tanganmu? Ini bagaimana? Tangannya sembuh? Tadi aku ingat. Kau tidak punya jari telunjuk. Bos, lihat. Aku tadi cuma mau lihat batu giok bersinar ini kenapa. Begitu ku sentuh, tiba-tiba ada perasaan nyaman yang aneh, seperti terbungkus. Seperti berendam air panas, enak banget. Saat sadar, tanganku sudah sembuh. Apa? Apa maksudnya? Batu giok bersinar bisa menyembuhkan penyakit? Bos, ini benar. Wah, aku coba juga. Ini, Bos, kan aku bilang? Benar kan? Ini harta karun, harta karun. Kita akan kaya. Cepat bilang, gudang kita. Masih ada berapa stok? Sekarang di gudang. Masih ada sekitar 300.000 ton bahan mentah. Dan sekitar 80.000 ton produk jadi. Totalnya, sekitar 400.000 ton. Apa? Cuma 400.000 ton? Aku ingat kita punya jutaan ton stok. Bos, sisa batu mentah dan limbah potongan yang kita simpan. 2 hari lalu kita jual sekaligus ke Bos Li. Loh, kau lupa? aku mau beli batu giok. Bukan produk jadi, bukan limbah perhiasan. Atau yang tidak bisa dibuat perhiasan. Saya juga mau batu giok limbah. Berapa banyak stokmu? Maksud Pak Li batu mentah ya? Tentu ada. Di tangan saya. Paling tidak ada stok senilai 5 miliar. Tergantung berapa yang kamu mau. 4 miliar, semuanya untukku. Pak Li, apa katamu? Saya mau borong global. 4 miliar ini cuma uang muka. Hari ini bayar. Nanti ada tambahan 30 miliar lagi. Hari ini bisa. Tapi kamu punya stok sebanyak itu? Bos. Anda baik-baik saja? Katakan, batu mentah limbah di gudang kita. Sisa potongan, ada perubahan? Ada yang bersinar? Itu saya tidak tahu. Semua limbah dan sisa potongan kita sudah dikemas semua untuk Pak Li. Kalau lihat situasi sekarang, sepertinya cukup. Ada masalah apa lagi, Bos? Sial. Gagalkan rencanaku. Memangnya kenapa, Bos? Gagal apa? Kamu tidak paham. Kalau semua batu giok bisa jadi harta bersinar, Li Linghe bakal kaya raya. Terus kenapa? Harga giok tergantung kualitas. Semakin bagus kualitas, semakin mahal harganya. Yang diborong Pak Li kan limbah dan sisa potongan. Walaupun bersinar, efeknya tetap lebih bagus punya kita. Bagaimana kalau kali ini tidak lihat kualitas, cuma jumlah? Aduh, pasti ada masalah. Kenapa saya tidak mikir? Li Linghe, Presiden Direktur Perusahaan Publik Terkemuka. Licik seperti monyet, mana mungkin bodoh beli sampah. 3 hari lalu, persis 3 hari yang lalu. Pantas dia buru-buru sekali. Baru 2 hari tiba. Lewat waktu itu, langsung kejadian begini. Kalau dia tahu duluan, tidak mungkin tidak tahu. Masak ada kejadian seperti ini. Bagaimana Li Linghe bisa tahu? Mana mungkin dia tahu duluan? Bos, kita juga untung 4 miliar darinya. Mumpung berita belum tersebar, kita juga menimbun giok yuk. Nimbun apa lagi? Kamu tidak lihat berita? Enggak sampai malam ini, semua yang pegang giok sudah tahu keadaannya. Tadi sebelum kamu datang, Bos giok Afrika Selatan, Wan Shanking sudah telepon. Tanya-tanya. Cepat sekali. 4 miliar, saya cuma untung 4 miliar darinya. Lihat saja.
Besok harga giok pasti melonjak. Dia beli 4 miliar ton dari saya, besok jual 40 miliar. Bisa saja. Apalagi, stoknya jauh lebih banyak dari ini. Ini. Dia masih punya stok lain. Dia menggadaikan semua aset keluarga Lee. Untuk pinjaman 40 miliar, belanja global. Membeli limbah batu giok. Dalam 2 hari, setidaknya menimbun 20-30 juta ton barang. Hanya untuk mengangkutnya, ratusan truk berat dikerahkan. Dari kemarin dulu, sampai 2 jam lalu baru selesai. Tahu berapa banyak stok yang dia timbun? Cuma dijual balik aja. Tahu bisa untung berapa? Seharusnya aku lebih hati-hati. Nggak jual ke dia. Kenapa aku nggak sadar? Malah ngetawain orang. Ujung-ujungnya, aku yang jadi orang bodoh. Tuan Lee maksudnya batu mentah ya? Tentu ada. Aku punya setidaknya 5 miliar barang. Tinggal lihat berapa yang kamu mau. 40 miliar, semuanya untukku. Aku cuma untung 4 miliar darinya. Bangsatnya Lilinghi itu. Masih nego turun 1 miliar lagi. Gila emosi. Bos. Sudah begini keadaannya, jangan sampai kesehatan bos terganggu. Masa iya kita sebarkan kabar, kalau dia punya banyak giok? Apa katamu? Maksudku, masa iya kita sebarkan kabar, kalau dia pegang banyak giok? Orang biasa pegang harta, bahaya. Biar orang lain yang ganggu dia. Iya, kita bangun dulu. Benur, aku langsung cari bos yang jual giok ke dia. Bersatu, rampas dia. Iya. Benur, kita rampas aja langsung. Telepon sekarang. Ada apa? Kalian siapa? Mau ngapain? Kamu siapa? Mau apa? Ini 1 miliar. Aku mau semua giok di tanganmu. Apa? 1 miliar mau beli semua giokku? Mendingan rampok aja. Cepat pergi. Nggak diterima di sini. Ini apa? Kok bos terbang? Aku nggak ada waktu buang-buang. Kasih hitungan 3. Serahkan semua giok, atau mati. Kamu siapa sih? 3. Ini apa? 2. Ku beri. Semua ku beri. Aku kasih. HMPH. Tuan, aku punya bahan baku giok kualitas premium. Sekitar 300.000 ton, dan perhiasan giok jadi 80.000 ton. Total sekitar 400.000 ton barang. Kasih alamatnya. Aku langsung kirim orang. Aku antar sendiri ke rumah Tuan. Kamu yakin cuma 400.000 ton? Serius, Tuan? Mana berani aku bohongi Tuan? Benar cuma 400.000 ton. Nggak percaya, Tuan periksa gudangku. Apa ini? Perusahaan giok sebesar ini, stoknya kalah sama beberapa pabrik giok, dan nggak cuma satu ini. Akhir-akhir ini ada yang beli batu giok besar-besaran ya? Ada. Memang ada. 2 hari lalu, Chairman Grup Longteng Lilinghi datangi aku, bayar 4 miliar. Untuk beli 1,6 juta ton bahan mentah batu giok. Gak cuma itu. Dia gadaikan semua aset keluarga Lee, pinjam 40 miliar. Borong batu giok di seluruh dunia. Benar begitu? Benar, Tuan. Menurut perkiraanku, di tangan Lilinghi sekarang setidaknya ada 30 juta ton batu giok. Oh begitu, pantas saja. Aku datangi beberapa pabrik batu giok, stoknya sedikit. Ternyata ada yang duluan. Lilinghi? Belum pernah dengar. Tuan, aku tahu Lilinghi di mana. Aku antar Tuan ke sana. Bagus. Karena kamu menunjukkan niat baik, kalau berhasil, aku kasih imbalan. Kasih waktu 2 jam, kirim semua batu giokmu ke kediaman Pangeran Senbei. Apa? Kamu Pangeran Senbei? Kamu cari si Lilinghi itu, bilang padanya. Aku mau beli semua batu gioknya dengan 300 miliar. Aku menyusul. 300 miliar? Jangan banyak tanya. Lakukan saja perintahku. Aku ingin lihat apakah dia cuma beruntung, atau dia
benar-benar tahu sesuatu. Siap, siap. Laksanakan. Pangeran Senbei. Benar, benar Pangeran Senbei yang legendaris. Hahaha. Li Linghi. Li Linghi. Sekarang lihat kamu mau bagaimana. Bos, segera atur orang kirim barang ke Pangeran Senbei. Lalu ikut aku cari Li Linghi. Baik. Oke, aku beritahu Tuan Chen sekarang. Oh, tahu. Tuan Chen, ada kabar di pasar sekarang. Ada yang mulai beli batu giok besar-besaran, bahkan sudah muncul yang diduga kultivator. Cepat sekali. Kabarnya akurat, 100%. Dan lagi, dari yang Pangeran Senbei juga ada kabar. Sao Guhong muncul. Dia juga beli batu giok besar-besaran. Sao Guhong? Pasti Sao Guhong? Pasti. Ada fotonya? Sudah dikirim ke tablet Tuan. Benar Sao Guhong. Dia tidak mati? Tuan Chen, ada masalah? Sao Guhong ini, 20 tahun lalu. Seharusnya sudah mati. Kenapa dia masih hidup? Dan lagi, dari foto, dia lebih muda dari 20 tahun lalu. Apa? Jangan-jangan dia benar-benar kultivator? Sao Guhong memiliki kepribadian yang aneh dan suka lawan. Sifatnya penyendiri, kejam, dan tidak bisa diatur. Jika dia adalah seorang kultivator, dunia ini akan mengalami kekacauan besar. Dan sekarang dia membeli batu giok dalam jumlah besar, itu menunjukkan dia tahu tentang tindakan Li Linghi sebelumnya. Tidak baik. Cepat, percepat. Kita harus segera bertemu. Li Linghi, dia dalam bahaya. Ya. Aku benar-benar berhasil mengembangkan energi spiritual. Aku menjadi kultivator. Perasaan ini sangat ajaib. Aku bisa merasakan tubuhku sendiri. Jauh lebih jelas daripada sebelumnya, bahkan bisa melihat jejak. Inikah yang disebut Li Linghi, melihat ke dalam diri sendiri? Inikah perasaan menjadi seorang kultivator? Sangat nyaman. Rabun jauhku sembuh. Kakak, wajahmu tampak menjadi lebih muda. Benar sekali, pada saat terobosan, aku langsung merasakan. Tubuhku menjadi lebih muda lebih dari 10 tahun. Pinggang juga tidak pegal lagi. Kaki juga tidak sakit lagi. Level 1. Aku berhasil mencapai level 1. Kakek, paman, bibi. Bagaimana rasanya terobosan Foundation Establishment? Sangat bagus, sangat bagus. Linghi telah membuka jalan untuk kita semua. Tapi malah disalahpahami oleh kita. Ingat kata-kataku sebelumnya, mulai dari sekarang, keluarga Li kita hanya akan mendengarkan Linghi satu orang. Jangan sampai kita menjadi beban baginya, mengerti? Sekarang adalah saat kritis Linghi dalam terobosannya. Mari kita keluar dulu, jangan sampai mengganggunya. Ah! Aduh! Ada orang datang. Kalian siapa? Di mana Li Linghi? Suruh dia keluar menemui aku, cepat! Kalian siapa? Ada urusan apa mencari Linghi? Aku Jia Wanjing, CEO grup Batu Giok Semesta. Suruh Li Linghi keluar. Aku ada urusan bisnis dengannya. Tidak mungkin. Siapa yang melakukannya? Adalah mantan CEO, wewenang Li Linghi. Sekarang, hanya bisa dilacak bahwa wewenang itu mengarah ke sebuah perusahaan tambang batu giok bernama Semesta. Kamu kenal aku? Bos Jia, ada bisnis apa? Langsung bicara denganku. Jika itu bisnis jual beli batu giok, maka jangan diomongkan lagi. Kami tidak jual, tidak jual. 300 miliar, aku mau semua batu giok yang dibeli Li Linghi sebelumnya.
Tidak dijual. Kalian gila ya? Aku tawarkan 300 miliar loh. Sebelum Lilinghe, dulu beli batu cuma habis 40 miliar. Sekarang 300 miliar. Kalian untung besar. Yakin nggak mau jual? Apa kalian pikir kami nggak tahu apa-apa? Bos Jia. Pulang saja. Nggak mau terima baik, terima buruk. Aku kasih tahu. Aku mewakili istana Pangeran Zhenbei. 300 miliar. Bukan aku yang mau, tapi Pangeran Zhenbei yang minta. Berani nggak kasih? Pangeran Zhenbei? Hah? Masa nggak kenal Pangeran Zhenbei? 80 tahun lalu. Dia berperang di perbatasan, jasa perangnya luar biasa. Xiao Guhong punya cara yang sangat hebat. Bisa bikin langit runtuh, bumi terbelah. Kemanapun dia pergi. Langit dan bumi berubah warna, burung dan hewan lari, semua orang hormat. Xiao Guhong? Ternyata dia. Kakak, kamu kenal dia? Xiao Guhong? 30 tahun lalu, dia tokoh legendaris, hampir menguasai satu era. 20 tahun lalu, kabarnya dia penuh luka dalam. Seharusnya sudah meninggal. Nggak nyangka dia masih hidup. Berarti umurnya sekarang lebih dari 100 tahun. Gimana mungkin? Lupakan mungkin atau enggak? Aku tanya. Pangeran Zhenbei minta, kalian kasih atau enggak? Latihan. Semua orang, ikut latihan sekarang. Kehidupan sebelumnya. Setelah kebangkitan energi spiritual, para kultivator sudah muncul. Di zaman sekarang, kekuatan adalah segalanya. Gimana? Kalau nggak salah tebak, Pangeran Zhenbei juga kultivator. Dengan dasar istana Pangeran Zhenbei, kekuatan Xiao Guhong pasti jauh lebih kuat dari kita. Mungkin lebih kuat dari Linghe. Masih ragu apa? Pangeran Zhenbei, apa kalian berani lawan? Yang dia mau, nggak ada yang bisa halang. Sekarang masih mau kasih 300 miliar. Itu karena nggak mau ribut, kasih muka ke kalian. Itu anugerah. Kalau sampai bikin Pangeran Zhenbei marah, hati-hati uang dan nyawa sama-sama hilang. Kesabaranku ada batasnya. Jawab sekarang. Jual. Atau enggak? Enggak jual? Apa? Batu giok kami enggak jual. Siapapun yang datang sama aja. Wah, siapapun yang datang sama aja. Hati-hati semua. Kuat banget. Mereka ini. Apa-apaan ini? Kok bisa mereka berubah kayak gini? Jangan-jangan karena batu giok? Ternyata sama kayak yang aku kira. Li Linghe beli batu giok buat latihan. Aku udah bilang, mana ada kebetulan kayak gini. Tapi gak apa-apa. Nggak usah repot-repot lagi. Apa yang terjadi? Tidak baik. Sangat menakutkan. Ini jauh lebih menyeramkan. Ratusan kali lipat dibandingkan saat di kantor dulu. Bagaimana ini? Sekarang ini adalah momen krusial bagi Linghe untuk terobosan. Sama sekali tidak boleh diganggu. Yang sedang bertapa di dalam, itu Li Linghe kan? Berani sekali. Keluarganya hampir mati, dia masih punya hati. Untuk tenang bertapa. Menarik. Jangan. Seumur hidupku, yang paling kubenci adalah orang yang tak tahu diri. Hao Xuan, berhenti. Batu spirit kami berikan. Kau berani memerintahku? Bahkan berani menatapku? Kak. Kau tahu? Semua yang berani memerintahku harus mati. Tahan tanganmu. Kau sudah bertemu Pangeran Zhenbei. Keluarga Li masih berguna bagiku. Mohon lihat wajahku, beri keluarga Li jalan keluar. Di kemudian hari, Chen akan datang dengan hadiah berat untuk berterima kasih. Hanya dengan kau? Tidak pantas membuatku mengasihani. Apa? Xiao Guhong, kau tahu statusku. Kau yakin mau melakukan ini? Zaman sudah berubah. Sekarang adalah era yang kuat memangsa yang lemah. Siapa yang kuat?
Dialah yang berkuasa. Status dan kedudukan sudah tidak berguna. Bocah kecil kau. Tapi, aku justru sangat penasaran. Atas dasar apa kau membela serangga-serangga ini? Mungkinkah karena ada alasan khusus? Mungkinkah kau melakukannya untuk Li Linghi, anak itu? Aku memang untuknya, karena dia memberitahuku. Giok di dunia ini, jika bertemu energi spiritual, akan berubah menjadi batu spirit. Dia juga bilang, setahun lagi, gerbang 10.000 siluman akan terbuka. Manusia harus bersatu, atau akan dimusnahkan oleh ras siluman. Dia bahkan tahu tentang gerbang 10.000 siluman. Lalu, dia juga tahu metode latihan. Lainnya dia tidak banyak cerita padaku. Tapi aku percaya, dia tahu banyak hal. Sudah kukatakan, ada yang tidak beres. Ternyata metodenya. Apa maksudmu, Li Linghi? Memberi mereka metode latihan yang jauh lebih baik dariku. Metodenya lebih sempurna. Lebih efisien. Energi spiritual baru terbuka belum lama. Mereka sudah mencapai level 2. Bakat yang luar biasa. Karena itu mereka lebih harus mati. Jangan. Apa yang terjadi? Kamu adalah Li Linghi. Mulai. Dia adalah Raja Utara Zhao Guhong. Kuat sekali, hati-hati. Tenang, ada aku di sini. Tidak akan ada masalah. Mulut besar. Anak kecil tak tahu diri. Aku kasih kesempatan, potong satu lengan, minta maaf ke keluarganya. Hahaha, aku juga kasih kesempatan, bunuh mereka sendiri. Aku biarkan kamu hidup, jadi anjing di sisiku. Berarti tidak bisa berundingnya. Kamu belum pantas berunding denganku, tapi tenang. Aku belum mau bunuh kamu sekarang. Aku tertarik dengan rahasia di tubuhmu. Aku akan pelajari kamu pelan-pelan. Oh ya? Linghi, kamu. Jangan khawatir. Aku pergi sebentar, langsung balik. Ini bagaimana? Kamu, level apa sebenarnya? Level 4 Mortal Realm. Tidak mungkin. Level 4 saja, kok bisa sekuat ini? Ini saja sudah kuat? Rupanya kamu cuma bisa ganggu yang lemah. Orang sepertimu, di zamanku dulu, paling cepat mati. Kamu, dari mana sebenarnya? Uji hati jalan talisman. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku kasih kesempatan terakhir. Bukannya kamu mau tahu dari mana aku berasal? Kamu akan segera tahu. Kamu, tadi tunjukkan apa padaku? Zhao Guhong, kukatakan padamu. Jika sebentar lagi, ribuan iblis akan serbu dunia manusia. Kamu, maukah bertempur demi lindungi manusia? Aku tidak mau. Untuk apa kamu latih diri? Untuk diriku sendiri. Bisa bertahan hidup. Kamu sudah tahu soal gerbang iblis. Katakan, dari mana energi hitam di tubuhmu ini? Suku kami punya ilmu rahasia. Bisa latih tubuh dengan ritual darah, jadi energi spiritual.
Aku bisa berubah. Mohon kasihani aku. Aku mau lakukan apapun yang kamu suruh. Kumohon, biarkan aku hidup. Tidak, kau tak akan berubah. Kehidupan sebelumnya. Karena orang-orang seperti kau, egois dan serakah. Menindas yang lemah, berbuat sesuka hati. Membuat seluruh umat manusia menuju jalan buntu. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau tak layak hidup. Jangan. Linghi. Hah? Sa Oguhong mana? Mati. Ah, Aku tahu, kau ingin bertanya bagaimana aku tahu semua ini. Karena aku pernah mengalaminya sendiri, sekali. Kebangkitan energi spiritual tak bisa diubah, pembukaan gerbang segala siluman. Juga tak bisa diubah, umat manusia pasti akan menghadapi siluman. Dalam pertempuran menentukan yang menyangkut kelangsungan ras. kau pernah mengalaminya? Lalu, pada akhirnya, Pertempuran berdarah 80 tahun, manusia, kalah telak. Tak ada yang selamat. Jadi, kali ini, aku harus menang. apa yang bisa kubantu? 3 hari lagi, kumpulkan 3 istana pangeran besar lainnya. 3 sesepuh agung Xia, serta perwakilan. Kekuatan lain di wilayah Xia, berkumpul di kediaman Marquis Zhenbei. Aku akan mengumumkan teknik kultivasi. Menyebarkan ajaran. Menyelamatkan dunia.